Oke teman-teman, kita akan membahas beberapa artefak benda-benda yang bersejarah yang kita temukan dari teman-teman yang seprofesi dengan saya, tim Kebo Marjua juga. Ini beberapa hasil kita. Dan nanti kita bergabung dengan Megalo TV, teman-teman, agar kita lebih mengenal sejarah dan benda-bendanya. Ini sudah ada contoh-contohnya. Ini hasil penemuan Mas Roni pada waktu mencari benda-benda zaman dulu. Jadi Mas Roni ini menyelamatkan Artefak. Iya. Yang dulunya orang tidak tahu. Jadi istilahnya itu sejarah makin jelas. Soalnya kan ada bukti artefaknya. Betul. Jadi sejarah itu sebetulnya juga terima kasih sama yang menemukan. Betul. Kalau tidak ada yang menemukan, sejarah buntu. Iya. Sejarah kan buntu lah. Seperti inilah penemuannya Mas Roni. Ini yang masih Mungkin boleh saya tambahkan, ya. kalau penemuan sejarah, benda-benda yang mempunyai arti sejarah itu dominan mengandung patina atau mengandung karat, unsur karat. Bila mana usia 500 tahun bahkan sampai 1000 tahun dari peninggalan sejarah kerajaan mulai Mojopahit sampai Singosari, itu usia bila mana sudah lama, setiap benda pasti mempunyai unsur karat karena benda adalah benda. Jadi benda itu pasti mempunyai unsur-unsur karat, unsur-unsur karat yang melapisi atau melindungi logam yang ada di dalam. Nah, kita bisa melogika lagi dan kita bisa menyimpulkan bahwasanya kalau benda-benda yang kita temukan yang mempunyai usia lama, kalau tidak ada karatnya, itu juga mustahil. Itu juga mustahil. Iya. Karena di logika juga kalau usia lama, setiap logam pasti akan mengandung unsur karat atau patina disebutnya. Gitu. Seperti ini banyak sekali ini yang barang-barang kuno tapi berkarat karena hasil temuan ini. Iya, langsung Ya. Mas ini langsung temuan. Hasil temuan. Ini temuan darat ini termasuk. Oh, ini yang Mas, darat. Ini temuan darat. Kalau temuan sungai pasti mengandung patina seperti ini. Oh, ini ya. Nah, Ini ini spesial. Ini contoh temuan sungai. Pasti patinanya atau karatnya berbentuk karbon hitam. Ini Patung ini fungsinya untuk alat pahat. Alat memotong kayu. Bentar. Saya punya definisinya. Seperti ini. Jadi wadung ini mempunyai multifungsi atau dua fungsi. Yaitu pertama kali untuk memotong sebuah kayu. Zaman dulu memotong sebuah kayu, ini posturnya seperti ini. Setelah dipotong, kayu roboh, ini akan dialihkan seperti ini untuk memahat. multifungsi Mas ya. Multifungsi. Iya, betul. Nah, ini fungsinya. Orang dulu atau peninggalan nenek moyang kita dulu sudah jenius sekali dalam menciptakan suatu Iya. benda. Jadi kita bangga sebagai orang Jawa karena daya pikir nenek moyang kita dulu sangatlah jenius. Seperti ini sih. Begitu. Mungkin saya bisa nyimpulkan. Dalam berbahasa Indonesia kurang fasih saya. Ya apa-apa Mas, kita orang Jawa. Iya. Nah, ini sangat banyak sekali hasil Iya, Mas. penemuan dari sungai kalau yang ini. Ini wadung. Kalau wedung itu adalah jenis belati. Kalau sekarang itu beladi apa itu masak. Beladi masak. Lah wedung ini mempunyai beberapa jenis dan postur yang berbeda juga. Ini juga termasuk wedung. Bentar. Nah, Kecil Mas ya itu. ini lebih kecil, dominan lebih kecil. Pisau. Betul, ya, pisau. Tapi lah. termasuk pisau. Iya, pisau. Sama halnya sekarang ini kan ada gaman, ada pisau Dapur. daging, pisau dapur, Iya. kan udah beda. Iya, enggak sama Mas. Cuma Betul. satu, Kegunaan. ya pisau. Pisau. Sama, iya. Iya, ini semuanya sama, wedung, Betul. cuma fungsinya beda. Iya. Makanya posturnya beda. Nanti bisa. Kalau ini saya simpulkan dulu. Saya bilang tadi temuan sungai itu dominan karatnya atau patinanya berbentuk hitam atau berwarna hitam, pekat. Kalau temuan darat, temuan dari pegunungan atau dari hutan itu dominan
warnanya kehijauan karena ini logamnya perunggu sama pasir atau dari tanah. Iya. Itu dicampur jadi satu, dinanak, dimasak, dibesalen namanya. Iya, Namanya besalen. besalen, ya, namanya besalen. Besalen. Nah, kalau sudah dibesalen, dimasak, diruwati, lalu dibentuk sedemikian rupa. Rupa ya jadi kayak gini. Ya, jadi kayak gini. Ini bila dicuci bersih, ini terlihat kertip-kertip kayak meteorit. Coba saya. Busur, Mas. Oh iya. Iya, kayak Berarti ada unsur batu meteor ini Mas ya? Ada unsur batu meteor karena apa? Besi pertama kali dibuat itu dengan unsur alam. Ada unsur batu, ada unsur tanah, ada unsur air, dan ada unsur api. Oh. Jadi beberapa elemen dijadikan satu, ditempa menjadi sebuah sedemikian rupa, menjadi alat, menjadi senjata, tumbak, keris atau Berarti ini besi pertama kali istilahnya ya? Iya, Pertama kali orang bisa membuat besi lah. iya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi rezeki, melimpahkan rahmatnya, hidayahnya kepada tim Kepo Marcuet, sehingga saat ini dari penemuan-penemuan, dari benda-benda sejarah yang kita cari, yang kita peroleh, kita bisa memanfaatkan dalam menguri-nguri budaya, dalam mengenalkan benda-benda yang mempunyai nilai sejarah, sekaligus kita akan memanfaatkan dari hasil perburuan kami, dari hasil jerih payah kami sisihkan sedikit demi sedikit untuk membantu sesama, untuk membantu saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan daripada kita. Kawan-kawan, tidak ada maksud kesombongan, tidak ada maksud ketamaan, tidak ada maksud untuk riak. Saya memberi inspirasi, memberi motivasi kepada teman-teman. Marilah kita berjihad yang sesungguhnya. Bila mana berjihad dalam unsur perang mungkin kita bisa mampu, karena kita manusia disertai sifat egois, sifat penuh amarah, penuh dendam. Akan tetapi jihad yang sesungguhnya, akan tetapi jihad yang meredam hawa nafsu, yang meredam sifat-sifat keangkara murkaan, maka dalam unsur saling toleransi, saling menghormati satu dengan yang lainnya, kita bisa mengerti saudara-saudara kita yang membutuhkan, wajib kita bantu, wajib kita sisihkan harta kita, hasil kita untuk membantu sesama, untuk membantu saudara-saudara kita yang lainnya. Kesabaran, keikhlasan dalam hati itu sangat sulit teman-teman untuk kita terapkan dalam simbol saling memberi, saling menghormati, saling memahami satu dengan yang lainnya. Kita adalah orang Jawa, kita adalah orang yang mempunyai nilai Bhinneka Tunggal Ika. Janganlah kita membedakan satu dengan yang lainnya. Mari kita bersatu untuk saling menghormati, saling membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Saudara-saudaraku semuanya, kawan-kawanku, teman-temanku, janganlah kau sombongkan derajatmu, janganlah kau sombongkan kelebihanmu untuk menyalahkan satu dengan yang lainnya. Akan tetapi gunakanlah kelebihan kalian, gunakanlah kelebihan
kita untuk membantu sesama, untuk menghormati sesama, agar kita tetap menjadi ukhuwah, menjadi hubungan yang Bhinneka Tunggal Ika. Kawan-kawan, kami adalah rakyat kecil, kami adalah sebagian dari anak pinggiran, orang pinggiran. Yang kita inginkan adalah kesatuan, yang kita inginkan adalah kedamaian, yang kita inginkan adalah mempunyai rasa jiwa kebersamaan, saling toleransi, saling menghormati. Sekarang sudah hampir pudar karena egois, karena ketamaan, karena kemampuan yang seolah-olah kita itu lebih benar daripada yang lainnya. Maafkan segala khilaf, segala kekurangan dari kami, tim Kebo Marcuet. Kami memberi inspirasi, motivasi seperti ini agar kita semua memahami, merasakan bahwasannya kebersamaan itu adalah indah. Menghormati satu dengan yang lainnya adalah ukhuwah yang mendapatkan ridho dari Tuhan kita, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sedang berbincang-bincang bahas masalah sejarah, masalah peradaban, masalah benda-benda yang kami temukan, termasuk tim Kebo Marcuet. Dan kita membahas atau mengulas bab sejarah itu tidak sendiri, kita bersama channel yaitu Megalo TV. Beliau adalah channel Megalo TV yang mengulas tentang sejarah juga. Coba cari channelnya Megalo TV. Mungkin bahasan masalah sejarah, peradaban, atau di mana tempat persinggahan atau petilasan beliau-beliau inilah yang menguaknya. Begitu. Selain saya di wilayah Jombang terutama itu banyak kita mengungkap sejarah peradaban, sejarah nenek moyang kita. Oke, ikuti terus perjalanan kami tim Kebo Marcuet, juga channel Megalo TV untuk menguak sejarah agar dikenang bendanya, agar dikenang sejarah-sejarah lama, agar bisa menambah wawasan, juga menambah pengertian akan budaya sejarah peninggalan nenek moyang kita. Salam budaya, salam benda-benda bersejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.